Dulunya itu sempat booming-boomingnya itu peternakan saya ini buat karaoke, Mas. Saat itu karena banyak warga yang kurang setuju karena tempatnya dijadikan untuk tempat yang negatif. Terus saya mengontrak lahan ini untuk saya jadikan di peternakan. Justru dari situ masyarakat lebih tenang, tidak terganggu dengan adanya hal-hal yang negatif. Perkenalkan, nama saya Andri Yulianto. Saya pemilik peternakan bebek yang terletak di Desa Derekan, Kabupaten Semarang. Bebek ini menurut saya lebih menguntungkan ya, Mas. Dari segi tingkat kematiannya rendah, penjualan telurnya juga cukup bagus karena untuk penjualan telurnya itu relatif ke harga bijian, Mas. Jadi per butir. Jadi kalau dihitung-hitung itu lebih menguntungkan daripada ayam atau yang lain, Mas. Kalau prospeknya lebih bagus sih, Mas, karena bebek ini kalau persentase per 100 ekornya itu masih kita produksi 80-85%, kita masih mendapatkan keuntungan. Saya memulai usaha peternak, awalnya saya memulai usaha ternak puyuh petelur. Dari 500 ekor ya cukup sulit karena pada saat itu media sosial tidak segencar sekarang untuk pemasaran. Saya dulu 500 ekor bisa produksi tapi belum bisa menjual karena memang keterbatasan pada saat itu informasi dan keterbatasan kita kurangnya relasi. Jadi saat itu masih ada bakul yang diutang, dalam artian kita ngantar barang dulu, uangnya besok 500 sampai ke 500 ekor sambil kita berjalan itu dapat bakul yang konsisten, kita bisa menambah populasi sampai akhir 2020 sempat menginjak ke populasi 20.000 dan sempat kita itu dulu kena virus itu 7.000 pada akhir 2022. Kita itu pagi jam 7 itu udah mulai masuk kandang ya, Mas. Kita mulai untuk memberikan pakan, setelah ngambilin telur, kita baru kita packing, distribusikan ke pengrajin telur asin. Kalau pengambilan telurnya kita setiap hari, Mas. Untuk penjualannya biasanya kita mengikuti permintaan. Permintaan yang di pengrajin itu ada yang 2 hari sekali, ada yang 1 minggu sekali, ada yang 3 hari sekali. Faktornya yang utama itu dari kita marketingnya dulu, Mas. Marketing untuk penjualannya biasanya peternak ini biasanya mau arahnya kita mau beternak bebek itu penjualannya mau kemana dulu, mau ke martabak atau langsung pengrajin telur asin. Yang kedua biasanya dari faktor pemilihan bibit. Kita harus benar-benar memastikan bahwa bibit itu berkualitas, bibit itu sudah tervaksin dan bibit itu sudah memenuhi kriteria ternak kita pelihara. Yang ketiga yaitu dari segi kandang. Kandang juga harus sesuai dengan SOP yang ada. Untuk tingkat kepadatannya juga jangan terlalu, dari amoniaknya jangan terlalu menyengat baunya, dari tingkat kekeringan kandangnya juga itu pengaruh, Mas. Terus untuk peternak biasanya itu bimbang itu di harga. Kadang pada saat harga telur ini langka, kadang peternak itu udah punya langganan dengan harga kemungkinan 2.200. Nanti ada bakul yang baru dengan harga 2.500, pasti peternak ini akan mengikuti harga yang lebih tinggi. Padahal kadang yang harga yang lebih tinggi ini nggak ngambil setiap hari. Di situ kebanyakan peternak nanti pada saat telur nggak laku, yang kemarin harga 2.500 itu sudah nggak ngambil, artinya kebingungan untuk mencari langganan baru lagi, Mas. Nah, itu menyebabkan kebanyakan peternak pemula itu gagal di situ. Jangan mudah tergiur dan peternak itu harus konsisten, Mas. Konsisten kalau kita itu misalkan saya setiap hari ada produksi telur 300, kita udah punya langganan yang harus kita penuhi kebutuhannya. Misalkan setiap 2 hari itu kita kirim 600, ya udah kita konsisten di situ. Yang penting kalau prinsip saya mendapatkan hasil dari ternak saya, bakul saya juga nggak rugi untuk membeli produk saya. Jadi semuanya antara bakul dan peternak ini semuanya saling konsisten. Kalau untuk bebek petelur ini
Kalau untuk populasi 400-an itu per harinya sekitar di angka 200 ribuan Mas. Bisa naik, bisa turun, itu tergantung cuaca juga. Kalau di musim penghujan seperti ini, biasanya itu produksinya relatif turun Mas, karena bebek itu dingin dan kadang-kadangnya juga becek, itu juga pengaruh ke produksi. Tapi nanti semakin kita banyak populasi, pastinya juga omsetnya semakin banyak. Di peternak itu awalnya didasari dengan rasa suka ya Mas. Didasari dengan rasa suka kita punya peternakan, kita bisa pelihara ternak. Itu awalnya kita didasari rasa suka, dan walaupun sempat jatuh bangun ya akhirnya saya masih juga konsisten di dunia peternakan. Walaupun sekarang ini udah beda ternaknya. Dulu puyuh, sekarang kambing sama bebek, udah berbeda lagi. Tapi saya masih konsisten di dunia peternakan. Karena saya melihat ke depan bahwa peternakan ini sekarang memang sudah jarang ya Mas dilirik oleh anak-anak muda, karena juga mungkin kotor, bau, dan macam-macam. Padahal peternakan ini justru sangat menjanjikan kalau kita benar-benar konsisten, serius untuk mendalami di dunia peternakan. Kalau kambing itu, karena di kambing saya itu sistem breeding itu kita membudidayakan peranakan. Jadi kita peranakan itu 1 tahun itu paling 1 kali dia beranak. Dan dulu itu cuma 10 ekor, alhamdulillah sekarang udah menjadi 35 ekor Mas. Kalau kambing itu justru pada saat momentum. Kadang saat momentum Idul Adha, momentum ada orang yang punya hajat, momentum orang akikah, itu pasti kita mendapatkan untung. Tapi kalau kita jual tidak di saat momen-momen seperti itu, ya kemungkinan ada nilai ruginya Mas. Saat merasa sulit itu di saat ternak saya 7.000 itu kena virus ya Mas. Di saat itu, pada saat sulit-sulitnya saya sempat frustasi, sempat ingin bekerja, sempat ingin gojek dulu. Karena memang di saat itu sulit, karena dengan modal yang cukup besar tetapi kena musibah, kena virus. Kalau menurut saya itu hantaman yang paling serius bagi kehidupan saya. Saya sempat frustasi, ingin keluar lah dari zona peternakan. Tapi saya berpikir lagi bahwa kita itu kalau memang sudah konsisten, kalau sudah terjun, ya udah kita harus benar-benar 100% konsisten untuk di dunia peternakan. Ya pasti dari orang tua ya Mas. Orang tua itu terutama ibu, bapak itu menguatkan, memberikan pemahaman bahwa yang namanya usaha itu pasti ada naik turunnya, pasti juga ada gagal dan pasti ada berhasil. Yang menguatkan ya orang tua, ibu, bapak itu sangat menguatkan, memberikan motivasi untuk saya bahwa kamu itu harus kuat, kamu itu harus bisa bangkit, kamu itu harus bisa ngelewatin semua ini. Kita itu bisa berhasil dan tidaknya itu karena doa orang tua kita, seperti itu. Jadi gini Mas, kita usaha itu nggak melulu kita mengejar keuntungan. Ya pasti kalau pastilah ada yang namanya untung dan rugi. Makanya saya istilahkan 10 tambah 10 itu kadang juga bisa jadi 20, kadang juga bisa menjadi 5, kadang menjadi 3. Lah itu tergantung kita bagaimana memanajemen dengan maksimal. Kadang kita bisa rugi, kadang bisa untung. Ya di saat itu ada manisnya, ada pahitnya. Ya tetap kita jalani, kita tekuni. Pasti suatu saat pasti juga ada manisnya, seperti itu Mas. Iya Mas, dulunya itu sempat booming-boomingnya itu peternakan saya ini buat karaoke Mas. Buat karaoke, buat biliar. Lah saat itu karena banyak warga yang kurang setuju karena tempatnya dijadikan untuk tempat yang negatif, terus saya mengontrak lahan ini untuk saya jadikan di peternakan. Justru dari situ masyarakat lebih tenang, tidak terganggu dengan adanya hal-hal yang negatif, karena peternakan ini relatif tenang dan di sini memang jauh dari pemukiman Mas. Semakin mendukung Mas, karena memang dampak dari peralihan dari tempat karaoke ke peternakan otomatis juga warga tidak terganggu Mas.
Karena kemungkinan kalau di tempat hal yang negatif, mungkin kalau malam banyak motor-motor yang rame lalu lalang di sini, terus mungkin banyak hal-hal negatif. Tapi setelah saya jadikan peternakan, masyarakat sangat mendukung karena di sini sudah tidak ada hal-hal yang negatif. Kalau menurut saya pelajari dulu untuk pemula, jangan terburu-buru untuk memutuskan kita terjun dunia peternakan. Misalkan kita mau memulai usaha bebek, kita mulai pelajari dulu marketnya, pelajari dulu jenis bebeknya, dan kita harus bisa mencari market yang bagus untuk kita untuk diajak kerjasama seperti itu. Kalau untuk pemula, mulai dari 50 ekor dulu, baru kita nanti mencari pasar yang baik. Baru nanti kalau sudah mendapatkan pasar yang baik, permintaan kita nambah, kita bisa menambah populasi. Untuk teman-teman, terutama anak muda yang mau belajar di peternakan Andri Farm, kami bersedia untuk sharing-sharing, untuk kita ngobrol bareng mengenai bebek petelur atau mengenai ternak kambing. Kita semuanya saling terbuka, kita belajar bersama dari kelebihan atau kekurangan. Kita sama-sama belajar di Andri Farm.